seberapa penting demonstrasi pada hari ini. Demonstrasi selama ini dipandang sebagai cara yang tepat untuk menyuarakan pendapat. Zaman telah mencatat tentang bagaimana heroik Angkatan 66 dan podium masih mengenang mahasiswa 98 yang tumpah ruah di jalanan. Romantisasi masa lalu yang tak terlupakan menjadi bios imitasi. Senandung buruh tani dan darah juang lirih menggetarkan hati. Teriakan takbir dan kata lawan menggema ketika gerak langkah serempak tak berhenti. Akankah teriakan tersebut masih relevan? Menarik untuk dibongkar lebih lanjut. Demonstrasi besar-besaran akhirnya tidak lagi terbendung ketika pemerintah dan DPR katanya tidak berpihak kepada rakyat. Beberapa hari terakhir, Indonesia menyaksikan ribuan orang turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Semua merayakan kegembiraan seperti tengah berparade untuk menumbuhkan keluh kesahnya. Kota Padang, meskipun hujan, tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap turun ke jalan untuk meneriakkan tuntutan yang disuarakan serupa nyanyian. Bernyanyi, berteriak, menghardik, melempar hingga membakar. Hidup mahasiswa, panjang umur perjuangan. Tapi ada yang menarik disorot dalam beberapa aksi demonstrasi terakhir ini. Jadi kini tampaknya para demonstran tidak hanya berorasi saja. Banyak video-video unik para demonstran muncul menggelitik dan tentu saja itu sangat menghibur. Sepertinya video-video di Instagram, Twitter, Facebook, dan bahkan WhatsApp Story jauh lebih viral dari isu undang-undang cipta kerja itu. Ups. Ada yang bikin spanduk dengan tulisan nyeleneh. Ada pula yang bermain TikTok dan melakukan gerakan tarian yang tengah viral di platform tersebut. Tapi dari sekian banyak video, ada video menarik dengan tagar orang Minang masih paham. Oke. Kurang lebih begini. Ete jua GDR. Sambungannya, udahlah. Ada yang makan bajamba di tengah jalan. Ada pula demonstran yang minta rokok ke polisi. Tapi 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin kita nggak bisa membayangkan mengenai bagaimana meriahnya demonstrasi belakangan. Tapi ada yang lagi asik-asiknya demo, tak taunya dicariin rumah. Lalu ada seorang mahasiswa di video itu terlihat memukul-mukul boneka yang dipasang di tempat berduri. Katanya sih mewakili dari anggota DPR tersebut. Namun tampaknya bakar-bakaran tetap menjadi aksi paling meriah. Fenomena yang sangat menariknya yaitu ketika para demonstran datang ke arena demonstrasi dengan hati yang riang gembira. Kamu udah pernah nonton film ini bukan? Film yang dirilis pada tahun 2005 itu, Nicholas Saputra. Film yang menceritakan bagaimana generasi 66 menyuarakan tuntutannya dengan serius dan penuh keresahan. Mungkin asik ya berada di zaman itu dengan segala keseriusan dan keikhlasan mereka berkorban untuk membawa perubahan Indonesia. Atau mendengar romantisme Angkatan 98 yang dengan gagah berani menghantamkan Orde Baru yang telah berkuasa hampir 32 tahun di Indonesia. 2 angkatan yang dimotori oleh para mahasiswa. Tapi pasca 98 banyak yang bertanyakan mengenai kemana sih arahnya pergerakan mahasiswa. Perdebatan panjang yang selalu terjadi. Dan tampaknya tidak ada jawaban yang memuaskan. Sementara perdebatan itu berlangsung, mahasiswa selalu menjadi motor pergerakan. Demonstrasi akan selalu terjadi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat akan selalu diprotes. Bisa lewat sindiran, bisa lewat mimbar bebas, bisa lewat TikTok, dan sangat bisa melalui demonstrasi. Ya, turun ke jalan untuk protes. Tapi pernah membayangkan 50 tahun dari sekarang, sejarawan akan mencatat demonstrasi yang dilakukan pada dekade 2010-an ini banyak hal dinamanya. Tapi itu salah. Sepertinya nggak ada yang bisa menyalahkan itu semua karena seperti itulah Zeitgeist berpikir.
Ketika sebelumnya ruang-ruang diskusi panik dengan tindakan-tindakan apatis anak mudanya, kali ini kita melihat banyak orang yang peduli dengan apa yang terjadi. Sulit untuk mengatakan bahwa demonstrasi tiada berguna. Itulah salah satu indahnya hidup berdemokrasi. Tapi ada pula yang bertanyakan, apa gunanya sih demonstrasi? Alah, paling cuma nyari eksistensi. Itu mah cuma demi konten, project lah, dan segala macam. Nggak bisa dipungkiri, memang ada oknum yang seperti itu. Namun, saya yakin tidak semua orang yang turun ke jalan adalah orang-orang yang mencari eksistensi. Konten, atau apalah, selalu akan ada mereka yang peduli dengan nasib orangnya. Dan dengan setulusnya berjuang membela mereka yang terzalimi. Demonstrasi, turun ke jalan, dan berorasi adalah salah satu cara. Tapi, bukan satu-satunya cara. Saya melihat serame-ramenya orang yang ikut berdemo di dunia nyata. Namun, lebih banyak rekaman-rekaman demonstrasi itu malah melintang, berseliweran di dunia maya. Apapun platformnya, sepanjang sejarah, demonstrasi telah melahirkan para orator singa podium. Namun, dekade 2010-an, kita telah menyaksikan lahirnya para demonstran yang